dia, sekarang saya sudah sampai di toko madunya Mas Ahna. Madu asli hutan Sumbawa NTB ya. Oke, kita langsung tanya ke Mas Ahna ya. Perbedaan madu asli sama yang tidak asli. Mas, bisa dijelaskan tentang madu asli dan yang tidak asli itu bedanya apa sih Mas? Karena banyak yang tanya itu Mas. Oke, sebetulnya kalau kita bahas masalah madu itu kan banyak sekali Om ya. Jadi sekarang kita dari awal aja lah, dari awal tentang madu. Madu itu sebetulnya kan ada 3 pengelompokan lebah. Ya, yang pertama lebah lokal itu yang bisa disebut dengan Apis cerana, atau lebah impor. Biasanya kalau peternak-peternak yang besar itu pakainya lebah impor atau Apis mellifera. Dan ada jenis satu lagi lebah, dia itu bisa dikategorikan lokal, tapi dia sifatnya liar. Jadi bukan liar karena dia diliarkan, bukan, tapi memang aslinya ras liar. Asli liar. Ya, bukan ternakan ya Mas ya? Bukan ternak. Jadi kalau yang dua tadi, yang cerana dan mellifera itu bisa liar, cuma karakternya bisa diternakkan. Tapi kalau yang ketiga ini Apis dorsata namanya, selain dia sifatnya liar, dia nggak bisa diternakkan dan murni memang sifatnya liar. Dan itu biasanya madunya kalau di daerah Jawa itu hasilnya namanya madu tawon gung ya. Tawonnya agak besar dikit dari lebah yang lokal atau impor, kemudian warnanya hitam. Itu biasanya tawon gung ya kalau Jawa ya Mas ya, biasanya tawon gung tuh. Nah, dan madu di tempat kami yang dari Sumbawa itu ada yang dari jenis lebah Apis dorsata, madu liar dan asli liar, bukan yang diliarkan tapi asli dari ras yang ada. Kalau rasanya Mas ya, rasanya madu yang ternakan sama yang liar itu beda atau sama aja Mas sebetulnya Mas? Sebetulnya kalau rasa itu tergantung bunga. Jadi ya? Mau dia liar atau ternak, ketika yang dihisap dari nektar bunga yang sama cuma mungkin bedanya sedikit. Kalau orang yang sudah pemain madu, biasa main madu, pasti hafal ini lebah dari madu dari lebah cerana atau mellifera atau dorsata itu tahu. Cuma biasanya orang awam nggak tahu, perlu dijelaskan dan perlu ada suratnya. Nah, kalau madu liar itu biasanya kan karena dia bukan di peternak, sifatnya orang nyari liar, itu sebisa mungkin harus ada surat hasil uji lab. Kadang kan di lapangan tuh kan banyak yang bertanya dan bingung Mas ya. Beli madu kadang-kadang kan ragu ini asli apa enggak, kan warnanya sama. Mungkin rasanya kalau yang awam itu ya sedikit sama. Cuman ada satu lagi katanya nih Mas. Kalau madu asli itu semut nggak mau nempel, sedangkan madu yang palsu itu digerumut semut, itu banyak banget pertanyaan. Oke, benar nggak Mas? Seperti kan membahas masalah madu. Kriteria jenis-jenis dari lebahnya. Sekarang kita bahas pembuktian asli enggaknya. Jadi untuk membuktikan asli enggak itu sebetulnya yang paling akurat itu dari uji lab. Uji lab ya. Karena di sana tertera jelas, nutrisinya itu tertera dengan jelas. Tapi kalau kita mau uji secara manual itu juga bisa. Cuma memang keakuratannya nggak seakurat dari uji lab. Contohnya ada mengatakan bisa dibakar pakai korek ya misalkan ya. Jadi madu itu kita tuangkan, kemudian korek api dicelupkan, dibakar. Jadi ada yang bilang kan itu di tes pakai korek api dicelupkan, kemudian dijeros, katanya menyala. Ya memang secara logika sih masuk akal. Kenapa? Karena madu yang sudah campur dengan air itu pasti korek akan melempem. Cara Jawa itu melempem itu apa ya? Basah, lembab ya. Jadi nggak bisa nyala. Tapi kalau madu itu malah menyala besar gitu. Itu tandanya mungkin madu itu mengandung gas kali Mas ya. Gas keaslian. Sebetulnya bukan gas juga, cuma emang terbakar madu. Terbakar. Karena sifatnya panas kali ya. Iya, panas. Oh ya Mas, kalau yang ini madu Ahna madu Sumbawa ini sudah uji lab juga ya? Kalau yang madu Sumbawanya sudah uji lab, dan madu yang kami kan juga jadi madu ternak sudah uji lab. Jadi di sini ada madu liar juga, ada madu yang di ternak juga. Kalau ternak kan kita dari tim ya. Kalau madu Sumbawa itu memang saya paket sendiri dari sana, saya order sendiri, dan memang nggak sembarangan orang yang saya beli, bukan dari sembarangan. Jadi memang
kebetulan keluarga yang di sana. Saya dari keluarga kemudian diuji lab di balai karantina sebelum dikirim ke Jawa. Oh jadi nggak sembarangan Mas ya, nggak Iya, sembarangan Mas riskan sekali, ambil Mas. terus dikirim. Berarti sini benar-benar Betul. sudah steril, sudah uji lab. Tuh. Ini di sini madunya rekomen ya. Iya. Oh, ini teman-teman mungkin tanya ini lokasinya di mana gitu Mas? Lokasi toko nih Ahna Madu Sumbawa ini. Kalau lokasi ini saya buka tokonya di Pasar Limpung. Limpung ya, Iya, Pasar Limpung, Komplek Pertokoan Pasar Limpung sebelah utara, Kabupaten Batang ya Mas ya. Kabupaten Batang, Jawa Tengah ya. Oke, ini kalau beli bisa dikirim Mas kalau di luar daerah sangat itu? bisa ya, bisa ya. kirim-kirim Jadi, juga ya. kemarin kan sebelum saya buka toko itu kan fokus di online shop. Jadi kita promosikan secara online. Itu biasanya yang reseller itu ngambilnya ada yang bentuk curah, jadi jerigen besar, mereka kemas sendiri, mereka label sendiri. Ada yang sudah botolan. Memang terus terang kalau yang Sumbawa nggak saya label. Sengaja kenapa ketika ada orang beli itu nggak usah kemas sendiri pun bisa apa dikasih label. Oke. Ya. Oke Mas, sekarang kita langsung ke apa tadi uji coba dibakar pakai Dikorek korek ya, Mas ya. oke, siap. Saya juga penasaran ini. Coba nih teman-teman juga yang ditunggu-tunggu ini kayak ini. Ini teman-teman yang menanyakan apakah madu asli bisa dibakar, ini jawabannya. Akan dikumpas Ya, ini tuntas sama Mas. madu nih ya, madu yang nanti kita tuang, korek api kita celupkan. Ya, akan menyala. Jadi kalau apa namanya tingkat kekeringan dari korek ini lebih, ini kan udah agak melempem, itu bisa malahan bel gitu nyala. Tapi kalau sudah campuran air itu dicelupkan ya udah nggak bisa nyala. Oh iya, karena basah ya. Iya lembab. Oh iya. Lembab. Jadi itu ya teman-teman ya, Jadi bukan ini kan hasilnya juga kan terbakar. jadi ternyata kebakar itu bukan apa namanya, bukan madunya dibakar nyala kayak bensin teman-teman ya. Itu pentol korek dicelupin, kalau dicelupin air itu kan dinyalakan, jelas itu kan nggak mau nyala karena basah. Tapi kalau dicelupin ke madu itu dia masih nyala, artinya madu ini bisa menyala gitu loh. Bukan karena madu ini bisa dibakar terus kebakar gede itu enggak. Hanya menyala pada di pucuk batang korek aja. Begitu cara menyalanya, karena kalau air nggak bakalan nyala dicerosin ya. Nah, bahas masalah semut ya. Jadi terkadang orang salah persepsi ya. Jadi kadang orang kan membandingkan madu yang masih di sarang kemudian diperas dan madu yang sudah dikemas. Memang kalau masih di sarang itu semut nggak mau dekat. Kenapa? Karena di sana ada propolis. Jadi produk dari madu itu ada yang namanya madu itu sendiri, itu sumber makanan dari lebahnya. Kemudian yang kedua itu ada royal jelly, makanan khusus untuk ratu lebah. Ada bipolen atau tepung sari dari nektar yang dia sedot. Yang keempat ada yang namanya propolis. Propolis itu dari liur lebah yang dia digunakan untuk menempel apa namanya pintu-pintu rumah lebah untuk menghindari dari serangan ya. Oke. Nah, semut nggak bisa dekat ke rumah lebah karena ada propolisnya. Tapi ketika madu diperas, mau madu Yaman, mau madu impor, mau madu manapun pasti semut suka. Kenapa? Karena satu prinsipnya, yang namanya madu itu sumber nutrisi yang sangat baik dan alami untuk semua. Oh iya Mas, untuk khasiat obat-obatnya apa aja Mas? Pencegahan atau bahkan mungkin bisa mengobati gitu? Kalau Penyakit kita apa menuju aja? ke penyakit ya. Jadi kalau kita kaitkan di agama ya, karena saya kan juga meneliti di hadis ya. Itu Nabi bersabda bahwasanya kesembuhan itu ada 3 hal. Yang pertama syarbul asal, minum madu. Yang kedua itu hijamah, berbekam. Yang ketiga itu al-habatu sada atau jintang hitam. Wa anha anil umati anil kai, dan saya melarang umatku berobat dengan sundutan api atau moksibusy. Nah, dari tiga itulah ya biasanya digunakan untuk kesembuhan: madu, jintang hitam, dan yang kedua berbekam ya atau hijamah ya. Jadi madu ini sebetulnya obat segala penyakit. Cuma sifatnya kan bukan mengobati satu titik, tapi ya lebih ke dari herbal ya Mas ya. Imun ya, menantang. Oh lebih ke imun ya. Oke, jadi ini untuk teman-teman yang imun tubuhnya itu rentan, sering terkena
penyakit ringan kayak apa itu kalau sering-sering minum madu mungkin akan sehat terus Mas ya. Karena untuk mencegah virus datang, penyakit datang begitu madu. Bukan mengobati seperti obat yang langsung sembuh itu enggak ya. Hanya diminum dalam jangka panjang. Madu ini bisa untuk terapi kekebalan tubuh Dan biar tidak sebetulnya mudah untuk terserang menambah penyakit. imun ini kan bisa, kita sekarang kan di masa-masa pandemi ya, banyak orang kena COVID segala macam. Yeah. Sebetulnya madu ini sangat efektif untuk nambah imun seseorang. Jadi mau dia COVID levelnya kayak ganas gimana, kalau imunnya kuat otomatis dia juga bisa bentengi dari sekarang. Mas mau tanya lagi nih, kalau soal katanya madu itu ada kan warna, ada yang kuning kayak teh, ada yang kuning kayak minyak muda, terus ada yang putih, ada yang hitam. Itu rasanya manis semua atau ada yang pahit itu Mas? Kalau madu itu ya saya katakan tadi di awal bahwasanya tergantung dari nektar yang diambil oleh lebah. Jadi kalau ciri-ciri madu Coba, yang kuning itu biasanya dari lebah yang kuning itu ya. Bisa nektar bunga randu atau bunga kapur. Bunga kapur. Itu warnanya kuning. Itu rasanya manis, asam atau pahit? Oh manis ya, itu manis ya Mas ya, kuning gitu ya. Agak Bunga randu. Nendak ya. Kalau yang kuning Mas yang atas itu? Kalau yang atas itu yang kayak teh. Yang tengah itu kayak teh madu rambutan, bunga rambutan. Itu rasanya agak apa ya? Ya pokoknya beda sama kapur ya. Kalau yang atas tadi yang paling atas itu coba Mas ambil Mas yang putih sama yang putih. Oh iya, sama yang hitam. Ini teman-teman biar lihat yang hitam ya, juga. Yang hitam juga ya. Tadi yang kuning sekali, yang kelengkeng ada. Yang kelengkeng. Ini coba kita bahas yang putih dulu. Yang putih ini dari apa dan rasanya bagaimana? Terus terang kalau madu yang putih ini banyak mengandung dari nektar bunga bidara. Bidara ya. Iya. Yang banyak mengandung bidara itu yang putih, kemudian yang dari hutan Gunung Tambora di Sumbawa. Gunung ya, bukan hutan Sumbawa, hutan. Oh di gunung ya Mas ya. Iya, Gunung itu ya. banyak dari bunga bidara. Bunga bidara yang putih ya. Cuma untuk yang menghasilkan warna putih ini dari nektar bunga tertentu yang memang di Jawa kayaknya nggak ada tanamannya. Nggak ada ya. Ya, hanya di Sumbawa, bahkan di Sumbawa. Sumatera pun saya nggak ada. Memang ya. dari Sumbawa itu ada tanaman yang ketika dihisap oleh lebah itu keluar madu yang warna putih. Rasanya Mas tetap manis ya? Kalau rasanya putih ini menurut orang sih ya, kalau saya lebih suka yang Sumbawa biasa. Cuma kalau dari konsumen itu pada bilang paling enak yang putih. Paling enak yang putih. Iya, karena itu masalah selera ya. Iya, ada juga yang suka selera. yang manis sekali, ada yang suka yang tidak terlalu manis juga. Betul. Nah, kalau yang hitam, coba ambil yang Kalau hitam. yang Ini ada hitam madu hitam juga nih guys. Madu hitam saya baru kali ini ngeliat Ini loh. hitam, cuma dia rasanya manis. Manis ya? Iya, manis. Cuma ada pahit-pahitnya dikit. Ada pahit-pahitnya dikit ya. Khasiatnya Mas yang paling bagus dari 4 warna ini yang mana Mas? Sebetulnya sama aja. Sama aja. Madu itu khasiatnya. sama aja, cuma kadang tinggal selera orangnya yang Tinggal mau. selera orang. Kalau ini kan madu hitam pahit. Ini banyak dari nektar pohon-pohon di sana itu yang namanya apa ya itu ya? Pohon songga. Songga di Songga. Nusa Tenggara juga. Iya, Nusa Tenggara biasanya Barat. songga itu kalau teman-teman pernah ditawari oleh orang daerah Maluku yang asli dari Maluku atau orang dari Sumbawa atau Makassar itu biasanya membawa kayu yang berbentuk gelas, ketika disiram pakai air dituang air, ditunggu beberapa menit itu pahit. Nah itu dari kayu itu. Mas berarti madu dari sekian macam ada berapa macam sih? 1, 2, 3, 4 ya? Di sini ada 5. berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam. Ada 6 macam itu semua dari sana. Kalau yang Sumbawa dari semua. Sumbawa saya punya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Yang 5 ya. Yang 1 dari Jawa. Yang 6 enggak, maksudnya kalau jenisnya ya. Dari Sumbawa ada 5. Ada 5. Kemudian kalau yang dari Jawa itu kan ternak. Itu Ah. ada 3 jenis, kelengkeng, rambutan dan randu. Oh ya, atau jadi yang dari Sumbawa ada, yang dari Jawa ada ya Mas ya. Iya. Dan semuanya dijamin asli Mas ya di sini ya. Iya, Di sini insya Allah. asli ya. Jadi kalau mau cari madu asli di sini nih di Limpung, di Kota Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan bisa kirim-kirim. Rasanya kan Mas Anan ini kan masih muda ya, tapi di madu kayaknya sudah berpengalaman banget. Sudah berapa lama Mas ini menekuni bidang madu ini? Kalau dihitung dari saya usaha itu dari tahun 2013. 2013 itu sudah Iya. lama Mas, sudah 8 tahunan ya, kurang Iya. lebih ya. Kalau itu Sudah dihitung cukup dari lama lah. usaha, tapi kalau dihitung saya kenal madu itu sejak saya kelas
SD kalau nggak Oh, salah dari ya. kecil ya? Iya dari kecil ya, dari umur kira-kira 8 tahunan lah. Itu bapak saya kan dulu jual madu, cuma madu yang Oh, terkenal. dulu bapaknya jualan madu, Iya, pantesan saya dari kecil kenal. sudah mengenal madu ya. Iya. Karena sudah tahu banget nih dari dia ngerasain pakai dijilat aja tuh yang manisnya kayak apa, pahitnya kayak apa tuh kayaknya sudah tahu nih dari bunga apa gitu ya Mas ya. Ya, insya Allah Dia paham. sudah mengenali, kita sudah pengalaman Iya. lah. Sudah tidak diragukan lagi. Jadi dia tahu bisa membedakan madu yang asli mana dan yang tidak asli itu yang mana. Oke Mas, terima kasih bincang-bincangnya Iya, hari sama-sama. ini. Makasih Atas kunjungannya, waktunya ya, Mas. semoga sukses. Oke, siap sama-sama. Iya. Amin.